Jelang Ramadan, sebanyak 6 warung remang-remang yang berada di Desa Subur, Kecamatan Air Joman, Asahan, Sumatera Utara dibongkar Satpol PP Kabupaten Asahan. Para pemilik warung hanya bisa pasrah saat petugas melakukan pembongkaran. Selain itu, pembongkaran dilakukan atas laporan masyarakat yang resah dengan aktivitas warung yang menjadi tempat minum-minuman keras. Penertiban sesuai dengan perda kita tentang keamanan masyarakat, kemudian ada lagi tentang peraturan tentang peredaran minuman beralkohol di tradisional masyarakat tradisional yang Dalam memasuki bulan suci Ramadan, Pemkad Asahan akan terus menertibkan tempat-tempat maksiat agar bulan suci Ramadan dapat berjalan dengan aman dan tentram. Pemirsa, jelang Ramadan, warga memadati pemakaman di beberapa wilayah. Meningkatnya jumlah peziarah membawa berkah tersendiri bagi para penjual bunga di pemakaman. Dua hari jelang bulan suci Ramadan, TPU Karet Pasar Baru, Tanah Abang, Jakarta Pusat terus dibanjiri warga yang ingin berziarah. Sejak pagi, ratusan peziarah dari berbagai daerah silih berganti berdatangan untuk memberikan doa di makam mendiang anggota keluarganya sebelum menjalankan ibadah puasa. Meningkatnya jumlah peziarah membawa berkat tersendiri bagi para pedagang bunga 7 rupa. Sejumlah pedagang mampu meraup keuntungan hingga 5 juta rupiah, terutama pada akhir pekan. Omsetnya dibilang ya ini kan ngambilnya ramenya kan 1 minggu. Kalau hari biasanya mah biasa aja. Mungkin kalau 1 minggu mah sehari mah kalau jualan kembang aja ya 5 juta. 5 juta. Nah, kalau untuk kembangnya sendiri satu bungkusnya dijual berapa? Oh, ini tergantung Pak, tergantung di sananya di pusatnya. Ini lagi mahal nih. Jadi 10.000 sekantong. Selain pedagang bunga, ramainya peziarah yang datang juga membawa rezeki tersendiri bagi para petugas bersih-bersih makam musiman. Enggak juga, kadang disuruh sama ahli warisnya juga, terus lagi suruh bersih-bersih, ya kita jalanin aja, biar sama seneng aja. Nah, itu Bang, kan ada tarifnya nggak sih Bang kayak gitu? Oh, enggak, kita sukarela, Sukarela, ahli ya. waris aja. Sementara di Cimahi, Jawa Barat, mendekati bulan Ramadan, tempat pemakaman umum kota Cimahi, Jawa Barat juga ramai didatangi para peziarah. Mereka datang ke makam orang tua, kerabat, dan sanak saudara untuk mengirim doa. Selain mendoakan keluarga mereka yang telah tiada, tradisi nyekar juga dimanfaatkan warga untuk merawat dan membersihkan makam. Kegiatan rutin yang biasa dilakukan oleh keluarga kami. Tujuannya apa sih Bu datang ke sini? Untuk mendoakan orang tua dan kakak-kakak kami yang sudah tidak ada. Berziarah ke makam kerabat memang menjadi rutinitas setiap tahun bagi sebagian umat muslim saat menjelang bulan puasa atau lebaran. Peziarah berdoa untuk sanak saudaranya yang sudah mendahului mereka. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, penjualan baju muslim di pusat perbelanjaan mulai diserbu pembeli. Bahkan omsetnya pun naik hingga 60% dari tahun sebelumnya. Seperti inilah kondisi toko penjualan baju yang berada di salah satu pusat perbelanjaan di Jalan Raya Transyogi, Kota Depok, Jawa Barat. Pembeli dan pengunjung yang dominan kaum hawa ini pun rela antri untuk memilih dan mendapatkan hijab sesuai tren masa kini. Modelnya tuh stylish, warnanya beraneka ragam, terus aku suka banget sama warna-warna pastel gitu, jadi Tamiya dia selalu jadi favorit. Jelang bulan suci Ramadan tahun ini, peningkatan penjualan mencapai 60%. Pertumbuhannya kita 1 tahun tuh bisa sampai 40-60%. Jadi nggak usah khawatir, berarti insya Allah aman. Untuk tren hijab Ramadan hingga Lebaran tahun ini masih sama dengan tren hijab tahun lalu, yakni memadukan hijab dengan dress berwarna sesuai. Dari Depok, Jawa Barat, Yung Rizky, iNews melaporkan. Pemirsa, BMKG memprediksi hilal akan terlihat tinggi mencapai 8,3 derajat pada Rabu sore mendatang. 29 tim pemantau yang tersebar di seluruh Indonesia dikerahkan untuk melakukan pemantauan hilal penentu awal Ramadan 1444 Hijriah.
mohon bisa menunggu hasil dari sidang isbat yang akan dilaksanakan untuk Ramadan nanti tanggal 22 ya. Jadi menunggu sidang isbat hasilnya seperti apa. Tapi dari data yang ada insya Allah sih semua akan bersamaan. Jadi untuk puasa Ramadannya tanggal 23 Maret 2023. Tapi tetap nanti menunggu keputusan dari Kementerian Agama ya. Sementara itu pemirsa, jemaah Tarekat Naksabandia di Padang, Sumatera Barat sudah menggelar sholat tarawih pada Senin malam pertanda masuknya 1 Ramadan 1444 Hijriah. Penetapan ini dilakukan melalui perhitungan hisab dan ruqyat, yaitu penghitungan berdasarkan kalender Naksabandia yang dipercaya secara turun-temurun. Satu persatu jemaah Tarekat Naksabandia di Kecamatan Pauh, Kota Padang ini mendatangi Musola Surau Baru untuk melaksanakan sholat tarawih pertama pada Senin malam, pertanda masuknya 1 Ramadan yang ditetapkan pada Selasa besok oleh para jemaah Naksabandia ini. Penetapan jatuhnya 1 Ramadan dilakukan berdasarkan penghitungan hisab dan ruqyat atau kalender Naksabandia yang dipercaya secara turun-temurun. Kalender Naksabandia ini dihitung berdasarkan jatuhnya Ramadan pada tahun lalu. Walaupun kerap berbeda dengan penetapan Ramadan oleh pemerintah, namun pelaksanaannya tetap sama dengan melaksanakan puasa selama 30 hari selama Ramadan. Seekor harimau Sumatera dalam kondisi sakit dan kurus masuk ke permukiman warga. Informasinya sesaat lagi.